Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Esa Heri. Kisah ini terinspirasi dari peristiwa kisah nyata. Nama tempat dan karakter dalam cerita ini telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala kesamaan dengan kejadian hanyalah kebetulan semata. Tonton sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum cerita ini dimulai, saya mohon keikhlasan kalian untuk like, komen, dan juga subscribe. Saya doakan semoga Anda sehat selalu, bahagia, dan dilancarkan rezekinya. Pagi itu, embun masih setia menempel di dedaunan ketika Gus Ikdam duduk di serambi pondok pesantrennya. Secangkir kopi hitam mengepul di sampingnya, menemani kitab tafsir yang setengah terbuka di atas meja kayu tua. Langit cerah, burung-burung berkicau, dan aroma tanah basah setelah hujan semalam menambah ketenangan suasana. Di tengah keheningan itu, Gus Ikdam tenggelam dalam tafakur, membaca ayat demi ayat yang menjelaskan rahasia kehidupan. Namun, ketenangan itu terusik oleh langkah cepat seorang santri yang membawa sebuah amplop coklat. Santri itu menundukkan kepala dengan sopan, lalu menyerahkan amplop tersebut kepada Gus Ikdam. "Gus, ini ada undangan dari Jombang," katanya sambil tersenyum tipis. Gus Ikdam mengangkat alisnya, merasa sedikit heran. Undangan seperti ini bukanlah hal yang asing baginya, tetapi pagi ini terasa berbeda. Ia membuka amplop tersebut dengan hati-hati. Di dalamnya terdapat surat yang ditulis dengan rapi. Kata-kata di dalam surat itu sederhana, sebuah permohonan agar ia menghadiri suatu acara di Jombang. Tidak disebutkan acara apa, hanya lokasi dan waktu yang tertera. Gus Ikdam membaca surat itu dengan tenang, tapi hatinya mulai terusik oleh sesuatu yang ia sendiri belum mengerti. Menghabiskan sisa kopinya, Gus Ikdam memandangi halaman pondok yang sepi. Ia mencoba mencari makna di balik surat tersebut. Angin berembus pelan, menggoyangkan dedaunan mangga di halaman. Sejenak, ia merasa ada sesuatu yang akan berubah, sesuatu yang mungkin tak pernah ia duga sebelumnya. Surat dari Jombang itu masih di genggaman Gus Ikdam ketika ia kembali duduk di serambi. Ia membacanya lagi, memperhatikan setiap kata, setiap kalimat. Tidak ada yang terlihat mencurigakan, namun hati kecilnya merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Kata-kata dalam surat itu terasa terlalu formal, seperti disusun dengan penuh kehati-hatian untuk menyembunyikan sesuatu. "Acara ini di mana, ya?" gumam Gus Ikdam. Tidak ada keterangan lebih lanjut selain lokasi di sebuah desa terpencil di Jombang. Nama pengirimnya pun tidak dikenal. Santri-santri lain yang mendengar gumamnya hanya bisa saling pandang, tak berani menanyakan lebih jauh. Gus Ikdam akhirnya memutuskan untuk meminta pendapat dari para santri seniornya. Mereka berkumpul di serambi, mendengarkan isi surat tersebut. Salah satu santri berkata, "Gus, mungkin ini acara biasa, hanya saja pengirimnya tidak begitu mengenal etika surat menyurat." Namun, santri lainnya menambahkan, tapi kenapa terasa janggal, ya, Gus? Biasanya kalau acara besar, setidaknya ada nama panitia atau lembaga yang tertera." Hari itu berakhir dengan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Gus Ikdam merasa bahwa undangan itu memanggilnya untuk sesuatu yang lebih besar daripada sekadar acara biasa. Namun, apa? Hanya waktu yang bisa memberitahu. Malam sebelum keberangkatannya, Gus Ikdam merasakan kegelisahan yang tak biasa. Ia berusaha menenangkan diri dengan membaca doa-doa dan menyelesaikan bacaan kitab tafsir yang sebelumnya tertunda. Namun, semakin ia mencoba, hatinya tetap terasa berat. Malam itu, akhirnya ia tertidur di serambi pondok, ditemani desau angin malam dan suara jangkrik yang menggema. Dalam tidurnya, Gus Ikdam bermimpi. Ia melihat dirinya berada di tengah kerumunan orang yang mengenakan pakaian putih, wajah mereka tampak penuh kecemasan. Mereka tidak berbicara, hanya menatap ke arahnya seolah meminta pertolongan. Dari kejauhan, muncul seorang lelaki tua dengan jenggot putih yang lebat, mengenakan sorban lusuh. Lelaki itu mendekat dan menatap Gus Ikdam dengan tajam. "Lihat dengan hatimu, bukan hanya dengan matamu," kata lelaki tua itu dengan suara yang bergema, seakan berasal dari banyak tempat sekaligus. "Perjalananmu bukan perjalanan biasa. Apa yang kau cari akan kau temukan, tetapi apa yang kau temukan mungkin akan mengguncang keyakinanmu." Setelah itu, lelaki tua itu perlahan menghilang, meninggalkan Gus Ikdam di tengah kerumunan yang semakin memudar seperti kabut. Gus Ikdam terbangun dengan napas tersengal-sengal. Keringat dingin membasahi dahinya, meskipun udara malam itu terasa sejuk. Mimpi itu terasa begitu nyata, seakan memberikan pesan yang tidak bisa diabaikan. Ia duduk diam, merenungkan makna di balik mimpi tersebut. Dengan penuh keraguan,
Ia memutuskan untuk tetap berangkat ke Jombang esok harinya, sambil membawa firasat yang terus menghantuinya. Pagi itu, Gus Ikdam berangkat dengan diantar oleh salah satu santri senior menggunakan mobil sederhana milik pondok. Perjalanan menuju Jombang biasanya hanya memakan waktu beberapa jam, namun hari itu terasa berbeda. Jalanan yang biasanya ramai terlihat lengang, dan udara terasa berat seakan membawa beban yang tidak terlihat. Sepanjang perjalanan, Gus Ikdam lebih banyak diam. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan diri dengan berzikir dalam hati. Namun, firasat aneh terus menghantui. Setiap kali mobil melewati jalan yang sepi atau melintasi pohon-pohon besar, ia merasa ada sesuatu yang mengintai dari balik bayang-bayang. Ada yang aneh, Gus? Tanya santri senior itu, merasa gugup melihat perubahan ekspresi gurunya. Gus Ikdam hanya menggeleng pelan. Hanya perasaan saja, jawabnya singkat, meskipun di dalam hatinya ia tahu ada lebih dari sekadar perasaan. Perjalanan itu terasa lebih lama dari biasanya. Beberapa kali mereka berhenti untuk memastikan arah, meskipun jalur yang mereka lewati seharusnya sudah sangat dikenal. Di tengah rasa lelah, Gus Ikdam terus mencoba menguatkan hati. Ia yakin bahwa apapun yang menantinya di Jombang adalah bagian dari takdir yang harus ia hadapi. Saat matahari mulai condong ke barat, mereka tiba di sebuah masjid tua di tepi jalan. Gus Ikdam meminta sopir untuk berhenti sejenak. Ia merasa butuh waktu untuk berdoa dan menenangkan pikirannya sebelum melanjutkan perjalanan. Masjid itu tampak sepi, hanya ada seorang lelaki tua yang sedang membersihkan lantainya dengan sapu lidi. Ketika Gus Ikdam masuk ke dalam masjid, lelaki tua itu berhenti dari pekerjaannya dan menatapnya dengan sorot mata yang tajam, seolah mengenali Gus Ikdam. Setelah Gus Ikdam selesai berdoa, lelaki tua itu mendekat dan berkata, "Enak, apakah kau yakin dengan tujuanmu? Tempat yang kau tuju bukan sekadar tempat. Banyak yang pergi, tapi tidak semua kembali dengan selamat." Gus Ikdam tertegun mendengar kata-kata itu. "Apa maksud Bapak?" Tanyanya dengan nada hormat. Lelaki tua itu hanya tersenyum tipis. "Jangan abaikan tanda-tanda di perjalananmu. Apa yang terlihat mungkin bukan seperti apa adanya." Setelah itu, lelaki tua itu kembali membersihkan lantai tanpa berkata apa-apa lagi. Kata-kata lelaki tua itu terus terngiang di kepala Gus Ikdam. Ketika ia kembali ke mobil, santri yang mengantarnya bertanya, Kenapa, Gus? Bapak tadi bilang sesuatu?" Gus Ikdam hanya menggeleng. "Tidak ada yang penting. Kita lanjutkan perjalanan," katanya, meskipun hatinya masih dibayangi keraguan yang semakin kuat. Setelah perjalanan yang terasa panjang, akhirnya Gus Ikdam tiba di Jombang saat senja mulai merona di langit. Sebuah pesantren besar dengan gerbang kokoh dan ukiran kaligrafi menyambut kedatangannya. Beberapa orang terlihat menunggu di depan, semuanya berpakaian rapi dan tampak seperti panitia acara. Sambutan mereka terkesan hangat, namun ada sesuatu yang terasa ganjil di balik senyuman mereka. "Selamat datang, Gus Ikdam. Kami sudah menantikan kehadiran panjenengan," ucap salah satu panitia dengan nada sopan. Gus Ikdam membalas dengan senyum, namun matanya menangkap kesan formalitas yang berlebihan. Ia merasa sambutan ini tidak sepenuhnya tulus, seolah ada sesuatu yang ingin disembunyikan. Saat melangkah masuk ke aula utama pesantren, Gus Ikdam melihat ke sekeliling. Tempat itu sangat megah, jauh lebih besar dari pesantrennya sendiri. Namun, suasananya terasa sunyi, hampir tidak ada santri yang berlalu lalang seperti biasanya di pesantren. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ini benar-benar undangan untuk sebuah acara keagamaan atau ada maksud lain yang belum ia pahami. Malam itu, ia dipersilakan beristirahat di sebuah kamar tamu yang disiapkan khusus. Kamar itu rapi, tapi terasa dingin, bukan hanya karena udara malam, melainkan karena firasat yang terus menghantui. Gus Ikdam mencoba memejamkan mata, tetapi pikirannya terus mengulang mimpi dan pesan-pesan yang ia terima selama perjalanan. Keesokan paginya, Gus Ikdam diajak bertemu dengan Kiai Tahir, pemimpin pesantren yang mengundangnya. Kiai Tahir adalah seorang ulama yang dihormati, dengan wajah yang teduh namun penuh kewibawaan. Percakapan mereka dimulai dengan basa-basi tentang keadaan pesantren dan para santri, tetapi perlahan pembicaraan mulai mengarah ke hal-hal yang lebih serius. "Kita hidup di zaman yang penuh ujian, Gus," kata Kiai Tahir dengan nada bijak. "Kadang, menjaga harmoni lebih penting daripada mengungkapkan kebenaran secara langsung. Ada hal-hal yang lebih baik disampaikan dengan hati-hati." Gus Ikdam mendengarkan dengan seksama, namun ia merasa pesan ini memiliki maksud tersembunyi. Kiai Tahir menambahkan, "Saya harap dalam ceramah nanti, Gus Ikdam bisa menekankan pentingnya persatuan dan menghindari hal-hal yang bisa memicu perpecahan."
Gus Ikdam mengangguk perlahan, meskipun ia tahu dirinya tidak pernah berbicara sesuatu yang kontroversial dalam ceramahnya. Namun, kata-kata Kiai Tahir ini menambah kebingungannya. Sebelum pertemuan selesai, Kiai Tahir memberikan senyum yang terlihat tulus namun menyimpan kekhawatiran. Saya percaya panjenengan adalah orang yang bijak, Gus. Semoga ceramah nanti membawa keberkahan. Gus Ikdam membalas dengan sopan, meskipun ia merasa pesan ini seperti peringatan. Malam itu, Gus Ikdam duduk di atas sajadah di kamarnya, memandangi kitab yang akan ia gunakan sebagai rujukan ceramah esok hari. Ia merasa ada beban yang tak terlihat menekannya, seolah ceramah itu lebih dari sekadar menyampaikan ilmu agama. Ia mencoba menghilangkan keraguan dengan berzikir dan membaca ayat-ayat Al-Quran, namun perasaan itu tidak sepenuhnya hilang. Ia memutar kembali kata-kata Kiai Tahir di benaknya. Menghindari pembicaraan yang sensitif? Apa maksudnya? Selama ini, ceramah Gus Ikdam selalu berisi pesan-pesan moral dan nilai-nilai agama yang universal. Tidak ada yang bisa dianggap memecah belah, setidaknya menurut pandangannya. Dari jendela kamar, ia melihat halaman pesantren yang sepi. Angin malam berembus pelan, membawa suara gemerisik dedaunan. Ia teringat mimpi dan firasat yang ia rasakan sepanjang perjalanan. Gus Ikdam merenungkan, apakah semua ini adalah petunjuk dari Allah? Ataukah sekadar ujian bagi keikhlasannya dalam menyampaikan kebenaran? Ia menutup kitabnya perlahan dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya Allah, berikanlah hamba MU ini kekuatan dan hikmah untuk menghadapi apa yang akan datang, igumamnya. Malam itu, ia tidur dengan hati yang masih gelisah, namun ia tahu bahwa ia harus menghadapi apapun yang menantinya esok hari. Di kamar lain, dua santri yang menemani Gus Ikdam, Fatur dan Zaki, berbincang dengan suara pelan. Keduanya merasa ada yang aneh dengan sambutan di pesantren ini. Zaki, menurutmu kenapa sambutannya terlalu kaku, ya? Biasanya kalau pesantren menyambut tamu, suasananya lebih hangat, ujar Fatur sambil menghela napas. Zaki mengangguk, wajahnya menunjukkan kegelisahan. Aku juga merasa begitu. Dan pesantren ini terlalu sepi, padahal biasanya santri di sini banyak. Mungkin ada sesuatu yang sedang mereka sembunyikan. Percakapan mereka terhenti sejenak ketika terdengar suara langkah mendekat. Keduanya terdiam, menahan napas. Namun, langkah itu berlalu begitu saja tanpa mengetuk pintu. Fatur memandang Zaki dengan sorot mata penuh tanya. Menurutmu, Gus Ikdam sadar dengan keanehan ini? Zaki mengangkat bahu. Gus pasti tahu, tapi beliau terlalu tenang untuk menunjukkannya. Kita hanya bisa menunggu dan melihat apa yang akan terjadi besok. Keduanya mencoba tidur, meskipun hati mereka penuh dengan rasa penasaran dan sedikit ketakutan. Keesokan harinya, sebelum acara dimulai, Gus Ikdam kembali dipanggil oleh Kiai Tahir. Kali ini, pertemuan mereka lebih pribadi, hanya dihadiri oleh mereka berdua. Kiai Tahir menatap Gus Ikdam dengan pandangan serius. Gus, saya ingin sekali lagi mengingatkan, ceramah ini sangat penting. Jangan sampai ucapan panjenengan menimbulkan salah paham. Gus Ikdam tersenyum tipis. Insya Allah, Kiai. Saya hanya akan menyampaikan pesan-pesan yang bermanfaat. Namun, Kiai Tahir tampak tidak puas dengan jawaban itu. Saya yakin dengan niat baik panjenengan. Tapi ada hal-hal yang lebih baik disampaikan dengan sangat hati-hati. Pesantren ini sedang dalam masa yang sulit, Gus. Jangan memperkeruh suasana. Kata-kata itu membuat Gus Ikdam semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Namun, ia tidak ingin mengungkapkan rasa penasarannya secara langsung. Insya Allah, saya akan berhati-hati, Kiai, jawabnya dengan nada tenang. Ketika keluar dari ruangan, Gus Ikdam merasa semakin mantap untuk tetap pada prinsipnya. Ia percaya bahwa ceramah adalah bentuk dakwah, dan dakwah harus menyampaikan kebenaran, apapun risikonya. Apapun yang menantinya di depan, ia siap menghadapinya dengan hati yang teguh. Malam sebelum ceramah, Gus Ikdam menghabiskan waktunya dalam keheningan. Setelah menunaikan salat Isya, ia kembali duduk di atas sajadah, memohon petunjuk kepada Allah. Hatinya berat, tetapi ia tahu bahwa ini adalah bagian dari perjalanan yang harus ia tempuh. Dengan suara lirih, ia berdoa, Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang benar. Berikanlah hamba MU kekuatan untuk menyampaikan apa yang Engkau kehendaki, tanpa rasa takut atau ragu. Malam itu, Gus Ikdam merasa seakan-akan ada energi yang menyelimuti dirinya. Doa-doanya terasa lebih khusyuk, lebih mendalam. Ia merasakan ketenangan perlahan meresap ke dalam hatinya, menggantikan kegelisahan yang sebelumnya begitu mengganggu.
Ia sadar bahwa apapun yang terjadi esok hari, ia harus tetap berdiri di atas kebenaran. Di luar, suasana pesantren tetap sepi. Angin malam berembus, membawa aroma tanah basah. Gus Ikdam melihat langit melalui jendela, mencari tanda-tanda dari Sang Pencipta. Namun, yang ia temukan hanyalah bintang-bintang yang bertaburan, seakan mengingatkannya bahwa kebesaran Allah melampaui segala ketakutan manusia. Ia menutup malam dengan membaca Al-Quran hingga larut, sebelum akhirnya terlelap dengan hati yang mantap. Dalam tidurnya, ia bermimpi melihat dirinya berdiri di hadapan ribuan orang, menyampaikan pesan yang membawa kelegaan bagi sebagian, tetapi menimbulkan kemarahan bagi sebagian lainnya. Pagi itu, Gus Ikdam bangun lebih awal dari biasanya. Ia merasakan hawa dingin yang menembus hingga tulang, meskipun selimut tebal telah melindunginya sepanjang malam. Setelah salat subuh, ia melangkah keluar kamar dan melihat matahari mulai terbit dari ufuk timur. Cahaya keemasannya membelah kabut pagi, seakan memberi isyarat bahwa hari ini adalah hari yang besar. Ketika sarapan bersama Fatur dan Zaki, suasana terasa lebih tegang daripada biasanya. Tidak ada pembicaraan ringan atau candaan seperti hari-hari sebelumnya. Semua fokus pada ceramah yang akan berlangsung dalam beberapa jam ke depan. Gus Ikdam berusaha mencairkan suasana dengan senyum dan ucapan yang lembut, tetapi ia tahu bahwa santrinya merasakan beban yang sama. Di luar pesantren, terlihat panitia acara mulai bersiap. Beberapa orang tampak sibuk memeriksa kendaraan dan mengatur logistik. Gus Ikdam memperhatikan mereka dari kejauhan. Ia merasa bahwa bukan hanya dirinya yang khawatir, bahkan panitia acara pun tampak cemas, seolah-olah mereka tahu bahwa ceramah ini bisa membawa dampak besar. Sebelum berangkat, Gus Ikdam menyempatkan diri untuk berdoa sekali lagi. Ia meminta perlindungan dan hikmah dari Allah, lalu mengucapkan basmalah dengan keyakinan penuh. Hari ini adalah ujian, tetapi juga kesempatan, gumamnya pelan. Perjalanan menuju lokasi ceramah dimulai dengan keheningan yang mencekam. Gus Ikdam duduk di kursi belakang bersama Fatur dan Zaki, sementara seorang panitia menjadi sopir. Mobil melaju dengan kecepatan sedang, melewati jalan-jalan yang mulai dipenuhi oleh warga yang tampak bersiap menghadiri acara. Di sepanjang jalan, Gus Ikdam memperhatikan wajah-wajah yang mereka lewati. Ada antusiasme, tetapi juga ada keraguan dan kekhawatiran yang terpancar dari mata mereka. Apakah mereka tahu sesuatu yang tidak aku ketahui? Pikir Gus Ikdam dalam hati. Ia berusaha mengabaikan firasat buruk yang kembali muncul, fokus pada pesan yang akan ia sampaikan nanti. Fatur, yang duduk di sampingnya, tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Gus, apakah panjenengan merasa ada sesuatu yang tidak biasa dengan acara ini? Gus Ikdam menoleh dan tersenyum tipis. Setiap dakwah adalah perjalanan yang tidak biasa, Fatur. Selalu ada rintangan, tetapi itu adalah bagian dari tugas kita. Ketika mobil mendekati lokasi, suasana semakin terasa tegang. Lapangan tempat ceramah berlangsung sudah mulai dipadati oleh jamaah. Ada yang berdiri di bawah pohon, ada yang duduk di tikar, semuanya menunggu dengan penuh harap. Namun, di balik antusiasme itu, Gus Ikdam merasakan sesuatu yang mengintai, sebuah ketegangan yang sulit dijelaskan. Lapangan tempat ceramah berlangsung dipenuhi oleh ribuan orang dari berbagai kalangan. Beberapa bahkan datang dari luar Jombang, membawa serta keluarga mereka untuk mendengarkan ceramah Gus Ikdam. Suasana terlihat ramai, tetapi tidak riuh. Ada kesunyian aneh yang melingkupi kerumunan, seolah semua orang sedang menunggu sesuatu yang besar terjadi. Ketika Gus Ikdam tiba, sorak-sorai kecil terdengar, tetapi segera mereda. Panitia mengerahkan rombongan Gus Ikdam ke panggung utama, yang dihias dengan sederhana tetapi tetap elegan. Dari atas panggung, Gus Ikdam bisa melihat ribuan wajah yang menatapnya dengan penuh harap. Namun, ia juga menangkap tatapan dingin dari beberapa orang yang duduk di barisan depan. Semua sudah siap, Gus, bisik salah satu panitia. Gus Ikdam mengangguk perlahan, lalu mengambil tempat di kursi yang disediakan. Ia memejamkan mata sejenak, mengumpulkan kekuatan batin sebelum memulai ceramahnya. Di kejauhan, suara adzan berkumandang dari masjid terdekat, seakan memberi isyarat bahwa waktu sudah tiba. Ketika akhirnya Gus Ikdam berdiri di hadapan mikrofon, suasana menjadi hening. Ribuan orang menunggu dengan napas tertahan, berharap mendengar pesan yang bisa menjawab kegelisahan mereka. Dengan suara yang tenang namun penuh keyakinan, Gus Ikdam membuka ceramahnya dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Ikdam memulai ceramahnya dengan sapaan lembut dan pembukaan yang penuh hikmah. Ia mengingatkan para jamaah tentang pentingnya menjaga keimanan dan kebersamaan dalam menjalani kehidupan. Kita adalah umat yang satu, ujarnya,
yang disatukan oleh iman dan takwa. Apapun perbedaan kita, semuanya akan kembali kepada Allah. Pembukaan itu membawa suasana tenang di tengah ribuan jamaah. Gus Ikdam melanjutkan dengan kisah-kisah inspiratif dari Rasulullah dan para sahabat, yang menggambarkan perjuangan mereka dalam menegakkan kebenaran. Para pendengar terlihat menikmati ceramah tersebut, beberapa bahkan mencatat poin-poin penting yang disampaikan. Namun, seiring waktu, Gus Ikdam mulai mengarahkan pembahasannya ke persoalan yang lebih mendalam. Ia berbicara tentang pentingnya introspeksi diri, bukan hanya sebagai individu, tetapi juga sebagai masyarakat. Kita harus bertanya, apakah keadilan sudah ditegakkan? Apakah kesejahteraan sudah dirasakan oleh semua lapisan masyarakat? Ditanyanya dengan nada serius. Pertanyaan itu membuat suasana menjadi lebih sunyi. Jamaah mulai menyadari bahwa ini bukan hanya ceramah biasa, tetapi sebuah pesan yang menantang mereka untuk merenungkan kondisi sosial di sekitar mereka. Gus Ikdam, dengan tenang namun tegas, melanjutkan pesan-pesannya, menyiapkan hati jamaah untuk mendengar lebih banyak kebenaran yang mungkin terasa pahit. Dengan suara yang tetap tenang, Gus Ikdam mulai menyinggung isu-isu ketidakadilan yang ada di masyarakat. Ia berbicara tentang kesenjangan ekonomi yang semakin lebar, di mana sebagian kecil orang menikmati kemewahan, sementara yang lain berjuang sekadar untuk makan sehari-hari. Ketidakadilan bukan hanya tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang besar, katanya, tetapi juga tentang apa yang kita biarkan terjadi di sekitar kita. Ketika kita menutup mata terhadap korupsi kecil, kita sebenarnya sedang membiarkan ketidakadilan tumbuh menjadi raksasa. Beberapa jamaah terlihat gelisah. Kata-kata Gus Ikdam seperti menyinggung langsung apa yang mereka alami, atau mungkin apa yang mereka lakukan. Ia berbicara tentang para pejabat yang menggunakan jabatan mereka untuk kepentingan pribadi, tetapi juga tentang masyarakat yang diam dan memilih untuk tidak bersuara. Kita semua punya tanggung jawab, tegasnya. Jika kita ingin melihat perubahan, kita harus memulainya dari diri sendiri, dari lingkungan kita. Jangan menunggu orang lain, karena setiap tindakan kecil kita bisa membawa dampak besar. Semakin dalam Gus Ikdam menyampaikan pesan-pesannya, suasana di lapangan mulai berubah. Beberapa jamaah mengangguk setuju, terlihat terinspirasi oleh keberanian Gus Ikdam untuk berbicara tentang realitas yang sulit. Namun, di sisi lain, ada yang mulai menunjukkan ketidaknyamanan, terutama mereka yang duduk di barisan depan. Bisikan-bisikan mulai terdengar di antara kerumunan. Seorang lelaki yang tampak seperti tokoh masyarakat berbicara dengan nada rendah kepada orang di sebelahnya, wajahnya menunjukkan ketidaksenangan. Sementara itu, beberapa jamaah di bagian belakang bertepuk tangan perlahan, seolah memberikan dukungan kepada Gus Ikdam. Ketika Gus Ikdam mulai mengkritik perilaku elit yang mengabaikan rakyat kecil, beberapa orang langsung menunjukkan reaksi terang-terangan. Seorang pria berwajah keras berdiri dan mengangkat tangan, lalu berbicara dengan suara lantang. Gus, hati-hati dengan ucapan panjenengan. Jangan menuduh sembarangan tanpa bukti. Suasana menjadi tegang. Beberapa jamaah mencoba menenangkan pria tersebut, sementara yang lain terlihat mendukung sikapnya. Namun, Gus Ikdam tetap tenang. Ia menatap pria itu dengan penuh wibawa dan menjawab, saya tidak sedang menuduh siapapun, tetapi berbicara tentang realitas yang kita semua tahu ada. Jika ada yang merasa tersinggung, mungkin itu adalah tanda bahwa kita perlu introspeksi. Kata-kata Gus Ikdam semakin memecah kerumunan. Beberapa jamaah berdiri untuk membela ceramahnya, sementara yang lain mulai meneriakkan protes. Kiai seharusnya menyatukan, bukan memecah belah, teriak seorang pria yang terlihat seperti pejabat lokal. Di sisi lain, seorang pemuda dari barisan belakang berdiri dan berteriak, biarkan Gus Ikdam berbicara. Apa yang beliau katakan adalah kebenaran. Dukungan ini memicu ketegangan lebih besar. Beberapa orang mulai saling berdebat, dan suasana yang sebelumnya damai berubah menjadi hiruk-pikuk. Fatur dan Zaki, yang duduk di sisi panggung, terlihat cemas. Mereka khawatir situasi ini akan menjadi tidak terkendali. Gus, apa kita perlu menghentikan ceramahnya? Bisik Fatur dengan nada panik. Namun, Gus Ikdam mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka tetap tenang. Ayo, tenang semuanya, seru Gus Ikdam melalui mikrofon. Suaranya yang lantang dan tegas membuat kerumunan perlahan-lahan mereda. Kita di sini bukan untuk bertengkar, tetapi untuk mencari kebenaran. Jika ada yang tidak setuju, mari kita diskusikan dengan kepala dingin, bukan dengan kemarahan. Namun, sebelum situasi benar-benar tenang, seorang pria yang sebelumnya terlihat gelisah tiba-tiba naik ke panggung dan berteriak, "Cukup! Jangan bawa urusan ini ke Jombang. Ini bukan tempatnya." Suasana kembali memanas,
dan Gus Ikdam menyadari bahwa apa yang ia hadapi lebih dari sekadar reaksi spontan. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi di balik semua ini. Meski suasana di lapangan semakin memanas, Gus Ikdam tetap berdiri teguh di atas panggung. Ia menatap kerumunan dengan mata yang tenang, mencoba meredakan situasi tanpa kehilangan otoritasnya. Saudara-saudaraku, katanya dengan suara yang tetap lembut namun tegas, kita bukan musuh satu sama lain. Perdebatan ini bukan tentang siapa yang menang atau kalah, tetapi tentang mencari kebenaran. Kerumunan mulai mereda sedikit, tetapi bisik-bisik masih terdengar. Gus Ikdam melanjutkan, kebenaran itu memang seringkali menyakitkan, tetapi hanya dengan menghadapinya kita bisa menjadi lebih baik. Jika ada yang merasa tersinggung oleh kata-kata saya memohon maaf. Namun, ingatlah, saya berbicara demi kebaikan kita bersama, bukan untuk menyerang siapapun. Beberapa orang di barisan depan, yang tadinya terlihat marah, mulai menundukkan kepala. Kata-kata Gus Ikdam seperti menembus tembok kebencian mereka. Namun, di sisi lain, masih ada yang tetap memandangnya dengan tatapan dingin, seolah menunggu alasan untuk melancarkan serangan berikutnya. Gus Ikdam menarik napas panjang dan menyelesaikan ceramahnya dengan doa. Ia meminta ampunan untuk dirinya dan para jamaah, memohon agar Allah membimbing mereka semua menuju jalan yang benar. Saat ia mengucapkan salam penutup, tepuk tangan terdengar, meskipun tidak seramai biasanya. Setelah Gus Ikdam turun dari panggung, keributan di lapangan kembali memuncak. Beberapa orang yang merasa tersinggung mulai berbicara dengan nada keras kepada panitia. Bagaimana bisa acara ini mengundang seseorang yang hanya membuat masalah? Teriak salah seorang dari mereka. Di sisi lain, sebagian jamaah tetap membela Gus Ikdam. Seorang ibu tua berdiri di tengah kerumunan dan berkata, apa yang dikatakan Gus Ikdam itu benar. Kalau kita marah, mungkin karena kita memang punya dosa yang harus kita perbaiki. Ucapannya membuat sebagian orang terdiam, tetapi tidak cukup untuk meredakan semuanya. Panitia berusaha menenangkan situasi. Kiai Tahir, yang sejak tadi hanya diam di belakang panggung, akhirnya maju untuk berbicara. Dengan suara beratnya, ia berkata, saudara-saudaraku, ingatlah bahwa kita semua di sini untuk mencari ilmu, bukan untuk bertengkar. Mari kita selesaikan ini dengan kepala dingin. Namun, meskipun ucapan Kiai Tahir cukup untuk meredakan sebagian besar kerumunan, beberapa orang tetap tidak puas. Mereka pergi meninggalkan lokasi dengan wajah yang penuh amarah, menyimpan dendam yang belum terselesaikan. Setelah acara berakhir, Gus Ikdam dipanggil oleh Kiai Tahir ke ruangannya. Di sana, mereka duduk berdua dalam keheningan selama beberapa saat sebelum Kiai Tahir akhirnya angkat bicara. Gus Ikdam, katanya dengan nada lembut tetapi penuh makna, saya tahu apa yang Anda sampaikan adalah kebenaran. Tetapi kebenaran itu, seperti pedang, bisa melukai jika disampaikan di waktu yang salah. Gus Ikdam menunduk sejenak, merenungkan kata-kata itu. Kiai, jawabnya pelan, saya tidak bisa diam melihat ketidakadilan di depan mata. Jika saya menunggu waktu yang tepat, saya khawatir waktu itu tidak akan pernah datang. Kiai Tahir mengangguk pelan, tetapi sorot matanya masih menunjukkan kekhawatiran. Saya tidak menyalahkan Anda, Gus. Namun, Anda harus tahu, apa yang Anda katakan tadi akan meninggalkan bekas yang mendalam. Bukan hanya bagi mereka yang mendengar, tetapi juga bagi Anda sendiri. Gus Ikdam tersenyum tipis. Kiai, saya siap menanggung konsekuensi dari apa yang saya sampaikan. Jika ini adalah jalan yang harus saya tempuh, saya akan menjalaninya dengan ikhlas. Kiai Tahir tidak membalas, tetapi ia tahu bahwa perjalanan Gus Ikdam tidak akan mudah setelah ini. Hari itu berlalu dengan suasana yang masih tegang. Ketika malam tiba, Gus Ikdam duduk di serambi pesantren, ditemani Fatur dan Zaki. Gus, kata Fatur dengan nada cemas, saya mendengar beberapa orang marah besar dengan ceramah panjenengan tadi. Mereka bilang akan mengambil tindakan. Gus Ikdam menatap santrinya dengan tenang. Fatur, tugas kita adalah menyampaikan kebenaran. Apapun yang terjadi setelahnya, itu ada di tangan Allah. Namun, di balik ketenangannya, ia tahu bahwa ancaman tersebut tidak bisa diabaikan. Di sisi lain, beberapa orang mulai mendatangi pesantren dengan niat tidak baik. Mereka berdiri di luar gerbang, berbicara dengan nada keras dan menuntut agar Gus Ikdam meminta maaf atas ceramahnya. Panitia mencoba menenangkan mereka, tetapi situasi semakin sulit dikendalikan. Di dalam pesantren, Gus Ikdam tetap berdoa dengan khusyuk, menyerahkan semuanya kepada Sang Maha Kuasa. Ia tahu bahwa apa yang ia lakukan adalah benar, tetapi ia juga sadar bahwa kebenaran seringkali mengundang ujian yang berat. Ketika malam mulai turun,
Gus Ikdam dan rombongannya memutuskan untuk meninggalkan lokasi ceramah. Mereka menaiki mobil dengan suasana hati yang masih berat setelah kejadian sebelumnya. Fatur duduk di kursi depan, sementara Zaki bersama Gus Ikdam di kursi belakang. Mereka memulai perjalanan dengan doa, berharap bisa sampai ke tujuan dengan selamat. Namun, di tengah perjalanan di jalan yang sepi, sekelompok orang menghentikan mobil mereka. Sekilas terlihat bahwa orang-orang tersebut adalah jamaah yang tadi hadir dalam ceramah. Mereka membawa pentungan, dan wajah mereka penuh amarah. Fatur segera menginjak rem, dan mobil berhenti dengan tiba-tiba. Seorang lelaki mendekati mobil sambil berteriak, Gus Ikdam, apa yang kau katakan tadi itu penghinaan. Kau telah mempermalukan kami di depan banyak orang. Beberapa orang lainnya mulai memukul-mukul kap mobil dengan keras, menyebabkan Fatur dan Zaki panik. Apa yang harus kita lakukan, Gus? Tanya Fatur dengan nada putus asa. Gus Ikdam menenangkan mereka. Tenang, jangan ada yang keluar dari mobil. Biarkan saya yang berbicara. Dengan keberanian yang luar biasa, Gus Ikdam membuka jendela mobil dan menatap para penyerangnya. Saudara-saudaraku, jika kalian merasa ada yang salah dengan kata-kata saya, mari kita bicarakan dengan baik. Kekerasan tidak akan menyelesaikan apapun. Namun, kata-kata itu tidak cukup untuk meredakan kemarahan mereka, dan situasi menjadi semakin berbahaya. Keributan berubah menjadi kekerasan. Orang-orang mulai menghantam kaca mobil dengan batu dan kayu, memecahkan salah satu jendela. Fatur mencoba menyalakan mesin dan melarikan diri, tetapi jalan di depan sudah dihalangi oleh beberapa orang lainnya. Zaki memeluk Gus Ikdam dengan ketakutan. Gus, apa ini akhir perjalanan kita? Dalam situasi genting itu, Gus Ikdam tetap tenang. Ia menundukkan kepala dan berdoa dalam hati, memohon perlindungan Allah. Jangan panik, ujarnya dengan lembut. Percayalah, Allah tidak akan meninggalkan kita. Namun, saat situasi semakin tidak terkendali, salah satu pria melemparkan batu besar ke kaca depan, menyebabkan mobil mereka tidak bisa melaju lebih jauh. Setelah kerusakan yang cukup parah, para penyerang tiba-tiba berhenti. Seorang lelaki tua yang tidak dikenal muncul di tengah kerumunan, berteriak dengan suara lantang, "Dihentikan! Apakah ini cara kalian menyelesaikan masalah?" Suaranya menggema di tengah malam, membuat para penyerang terkejut dan perlahan mundur. Lelaki tua itu mendekati mobil Gus Ikdam dan berbisik, pergilah sekarang. Jalan ini masih panjang untuk Anda, Gus." Dengan bantuan lelaki itu, Gus Ikdam dan rombongannya berhasil keluar dari situasi tersebut, meski mobil mereka rusak parah dan tidak bisa melaju jauh. Dengan langkah yang berat, Gus Ikdam dan rombongannya berjalan di jalanan gelap, meninggalkan mobil yang sudah tidak bisa digunakan. Hujan mulai turun, mengguyur tubuh mereka yang lelah dan penuh kecemasan. Zaki memegang tas kecil yang berisi kitab-kitab Gus Ikdam, sementara Fatur berjalan di depan dengan penerangan seadanya. Di tengah hujan, Gus Ikdam berhenti dan mendongak ke langit. Wajahnya penuh ketenangan, meskipun keadaan di sekitarnya tampak suram. Ia merasakan bahwa semua ini adalah bagian dari ujian yang harus ia jalani. Ya Allah, bisiknya pelan, jika ini adalah jalan yang harus aku tempuh untuk menyuarakan kebenaran, maka kuatkanlah aku. Jangan biarkan aku goyah. Fatur menoleh ke belakang, melihat Gus Ikdam yang berdiri tegak di tengah hujan. Gus, kita harus terus berjalan. Tempat ini terlalu berbahaya. Namun, Gus Ikdam hanya tersenyum dan berkata, kalian duluan. Saya ingin sendiri sejenak. Dengan penuh keraguan, Fatur dan Zaki melanjutkan langkah mereka, meninggalkan Gus Ikdam untuk merenung dalam keheningan. Di tengah dinginnya malam, Gus Ikdam merasakan kehadiran sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Ia sadar bahwa perjuangan ini bukan tentang dirinya semata, tetapi tentang amanah yang lebih besar. Dengan tangan yang terangkat, ia memohon kekuatan dari Allah, menerima takdirnya dengan sepenuh hati.